Saya akan coba masuk ke fungsi untuk bagaimana kita bisa menjadwalkan sebuah meeting. Kalau tadi meetingnya berada di dalam satu channel, tapi kalau yang sekarang ini saya akan coba membuat sebuah invitation untuk meeting, dan kita bisa mengundang siapapun, baik itu dalam organisasi ataupun luar organisasi, untuk bisa bergabung dalam meeting kita. Caranya adalah kita masuk ke menu kalender, kemudian dari sini ada tombol New Meeting. Kita tinggal klik saja tombol New Meeting-nya. Kita tambahkan informasi tentang meeting-nya. Misalnya seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita bisa tambahkan rekan-rekan yang akan kita undang. Misalnya kemudian informasi yang lainnya akan saya pergunakan informasi yang default saja. Berikutnya, ada satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk melihat availability dari rekan-rekan kita yang akan kita undang. Di bagian atas ini ada tombol Scheduling Assistant. Kalau kita klik Scheduling Assistant, maka nanti kita akan diarahkan ke tampilan kalender seperti ini. Pada tampilan kalender ini kita bisa melihat pada tanggal, kemudian pada jam yang sudah kita tentukan, kita bisa melihat availability dari rekan-rekan kita. Jadi kalau misalnya di sini saya akan coba sedikit geser ke sini. Nah, nanti akan ada perubahan dari bagian rekan-rekan yang saya undang. Kalau di sini ada invitation, dan invitationnya belum saya accept, jadi masih tentatif sifatnya. Jadi di sini munculnya keterangannya tentatif. Untuk 3 rekan saya, Carla, Istiana, dan Lee, di sini tidak ada invitation di kalender mereka, jadi keterangannya available. Kalau saya coba geser lagi, nah, di sini pada jam yang sama ini sudah ada invitation meeting yang sudah saya accept, maka nanti di sini muncul keterangannya adalah unavailable. Jadi dengan menggunakan fitur ini kita bisa dengan mudah melihat siapa-siapa saja yang available pada jam-jam yang sudah kita pilih, siapa-siapa saja yang tidak available pada jam-jam tersebut. Jadi meminimalisir waktu kita untuk kontakin orangnya satu-satu, kemudian cek apakah dia available kalau misalkan kita mau host meeting di jam yang sudah kita tentukan ini. Oke, misalnya saya pilih waktunya di sini. Kalau sudah, saya bisa kembali ke details atau saya bisa langsung klik tombol send. Oke. Nah, ini dia online meeting yang sudah saya jadwalkan tadi. Nah, untuk melakukan pengaturan tambahan di online meeting kita tinggal buka lagi meeting invitation ya. Nanti di sana akan muncul beberapa menu-menu tambahan dan beberapa link tambahan yang bisa kita akses. Nah, di sini saya akan coba masuk ke tombol ataupun menu meeting option. Jadi tinggal saya klik saja meeting option. Kemudian nanti saya akan diarahkan ke browser saya. Nah, pada pengaturan ini saya bisa memberikan restriction siapa-siapa yang bisa langsung masuk ke dalam meeting tanpa perlu di-admit terlebih dahulu. Di sini defaultnya people in my organization, tapi saya akan coba ganti menjadi people in my organization and trusted organization. Nah, tidak disarankan untuk memilih yang everyone, karena ketika kita pilih yang everyone, semua orang yang baik itu sengaja atau tidak sengaja mendapatkan link kita, nanti bisa masuk ke dalam meeting kita tanpa perlu di-admit terlebih dahulu. Jadi ini sangat disarankan pilih yang people in my organization and trusted organizations atau people in my organization saja. Berikutnya, di sini ada pengaturan siapa yang bisa melakukan presenting di meetingnya. Defaultnya everyone. Nah, tapi best practice-nya adalah kita pilih specific people, kemudian nanti akan muncul satu menu tambahan lagi di bagian bawahnya. Kita bisa pilih siapa-siapa saja yang bisa melakukan presentasi, sharing screen, dan lain sebagainya di online meeting kita ini.
Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang notice bahwa mereka yang muncul di bagian select part presenters for this meeting ini sama dengan rekan-rekan yang saya undang di meeting saya tadi. Jadi Bapak Ibu, kita perlu menambahkan rekan-rekan kita yang akan menjadi presenter ke dalam online meeting ini di bagian meeting ininya, meeting participan-nya. Kemudian pada meeting option-nya kita pilih mereka sebagai presenternya. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik tombol save saja. Fungsi dari pengaturan ini apa sih sebenarnya? Nah, saya akan coba tunjukkan. Namanya adalah Teams Meeting Roles. Jadi kita bisa mengatur siapa-siapa yang boleh present, siapa-siapa yang hanya menjadi partisipan saja di online meeting kita. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah saya pilih tadi, jadi ada 5 orang ini, plus saya, itu nanti bisa menjadi presenter di online meeting yang sedang disiapkan. Ini ada perbedaan, tabel perbedaan antara organizer, saya sebagai organizer yang menginisiasi meetingnya. Presenter ini adalah rekan-rekan yang saya undang, kemudian di sini saya secara pengaturan sudah saya pilih sebagai presenter. Kemudian rekan-rekan yang di luar 5 orang ini, itu nanti masuknya secara otomatis sebagai attendee. Jadi attendee ini hanya bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, share audio dan video. Kemudian participate in meeting chat, jadi dia bisa bertanya ataupun berkomunikasi menggunakan meeting chat. Dan yang terakhir adalah bisa melihat PowerPoint yang di-share oleh orang-orang yang lain atau oleh presenter atau organizer. Nah, yang tidak bisa dilakukan adalah tidak bisa share konten, start and stop recording, kemudian remove participant, mute other participant, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan oleh attendee. Jadi fokusnya memang hanya untuk menjadi partisipan atau menjadi peserta di meetingnya saja. Dan kalau misalkan nanti diperlukan, misalnya perlu ada Q&A secara langsung, dia tinggal unmute mikrofonnya ataupun tinggal diaktifkan saja webcamnya untuk bisa bertanya ke presenter ataupun organizer meetingnya. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya secara tidak sengaja mute presenternya, ataupun mungkin karena iseng-iseng juga, dia malah share konten dan kick konten yang sedang di-share oleh presenter, atau juga pada beberapa kasus ada juga yang kreatif, mereka start and stop recording sendiri.